Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah yang kelima. Kita akan mengkaji tentang kenabian Rasulullah SAW Muhammad di Gua Hira. Sebagaimana kita kaji sebelumnya, Rasulullah Muhammad SAW pas pra kenabian itu sudah melakukan khulwat, ya. Sehingga ketika Rasulullah berkhulwat itu dan memilih Gua Hira, jadi ini gua ini terletak kira-kira 2 mil atau 3,2 km dari Mekah dan menuju bukit, ya, bukit di Mekah sana, ya. Jadi di sebuah gunung disebut dengan Jabal Nur, ya. Nah, di sini kemiringnya sekitar 60 derajat gitu, dan berbatu, ya, sehingga memang ini kita tahu bahwa fisik Rasulullah itu kuat sekali. Nah, ketika usia 40 itulah ketika dalam berkhulwat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Bagaimana? Nah, ini ada hadis yang sangat panjang. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Di awal pertama Rasulullah mendapatkan wahyu adalah dengan mimpi yang baik. Yaraha fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis sabah. Jadi beliau melihatnya di mimpi, jadi seperti falakus sobah, jadi cahaya ketika subuh gitu. Tsumma hubbiba lahul khala. Kemudian Rasulullah suka berkholwat, ya, menyendiri. Wa kana ya'ti Hira fayatahannas fihi wa ta'abbud alali. Jadi beliau datang ke Hira, dibekali oleh Sayyidah Khadijah untuk berkholwat, ya, menyendiri, berpikir tentang ibadah, ya. Wa yatazawwad lidzalika summa yarji ila Khadijah wa tazawwaj limisliha hatta fa ja'ahu al-haqq wa fi Hira. Jadi sampai datang kepadanya al-haq, maksudnya adalah malaikat. Faja'ahul malak, ya. Faqala ikra. Jadi ketika dia berkholwat itulah didatangi oleh malaikat, lalu mengatakan ikra, ya, ikra. Maka Rasulullah menjawab ma ana biqari'in, bacalah, aku tidak bisa menjawab. Faqala li fa'akhadani faghattani hatta balagha minni judu. Jadi fa'akhadani itu didekap ini, faghattani, ya, didekap sampai sesek, balagha minni judu. Ikra, suruh baca. Faqul ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Fa'akhadani faghattani hatta balagha minni, dekap lagi, ghattani, ya. Ikra, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Sampai yang ketiga seperti itu. Ikra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai yang kelima. Maka turunlah surat Iqra 1 sampai 5 kepada Rasulullah SAW, dan ini menandakan Rasulullah Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, jadi ketika menerima wahyu inilah, ya, Rasulullah SAW tidak tahu itu siapa, ya, itu siapa. Maka kemudian dia menceritakan turun dari Gua Hira, kemudian menceritakan kepada istrinya Khadijah, ya, dengan gemetar, kemudian menceritakan semuanya itu kepada Sayyidah Khadijah, ya. Maka Rasulullah SAW disampaikan, ya, bahwa Khadijah kemudian menyampaikan kalla abshir fa wallah la yukhzikallahu abadan, ya. Wallahi abshir, Allah enggak bakal menyusahkan, ya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, kamu itu suka menyambung silaturahim. Wa tasaddaq, ya, suka bersedekah. Wa tasduqul hadis, berkata jujur. Wa tahmilul kal, jadi suka menanggung beban orang lain, bisa meringankan. Wa taksibul ma'dum, memberikan pekerjaan orang yang enggak punya pekerjaan. Waktu beri doif, dan memuliakan tamu, ya. Wa tu'inu ala nawabil haq,
suka membantu menolong kebenaran orang-orang yang membutuhkan. Ini kata Sayyidah menenangkan suaminya. Lah, disinilah kemudian Rasulullah SAW diajak Khadijah menemui pamannya atau sepupunya, namanya Waraqah bin Nawfal. Jadi seorang ahli kitab yang menguasai Injil Taurat, tapi saat itu sudah tua. Maka datang Rasulullah dibawa kepada Khadijah, katakanlah konsultasi ini. Nah, disinilah kemudian ada dialog menarik ketika Rasulullah telah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira itu kepada Waraqah bin Nawfal. Maka Waraqah mengatakan, hadzal namus alladhi unzila ala Musa. Ini adalah namus, maksudnya adalah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Laitani fiha jaza'an, laitani akuna hayyan dzakara harfan. Jadi seandainya aku hidup ya, saya hidup ya, aku akan jadi penolongmu ya, ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Maka Rasul heran karena belum paham ya tentang bagaimana tugas kenabian, bagaimana tugas kerasulan, dan tantangannya itu bagaimana. Nah, akan kita bahas sesudah ini. Maka Rasulullah mengatakan, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala Waraqah, lam ya'ti rajulun bima ji'ta